Redmi Pad. Tab ini saat nanti dirilis mungkin bisa jadi solusi buat user yang menginginkan sebuah perangkat tab yang berfungsi selayaknya tab dengan harga murah. Mungkin di bawah 5 atau bahkan 4 juta rupiah, tapi dengan chipset yang masih reliable dan jauh dari kriteria kentang. Throwback ke setahun lalu, di mana Xiaomi merilis Xiaomi Pad 5, gua merasa pasar tablet yang sempat mati suri akan kembali bergairah guys. Saat itu brand besar Android yang mau menggarap pasar tablet hanyalah Samsung dan Huawei. Dan terbukti, beberapa brand mulai menyusul seperti Realme yang mulai menggarap pasar tab, lebih spesifik lagi segmen tab murah. Lalu kini diikuti oleh rival abadinya, yaitu Redmi yang kini nggak mau diam saja dan berencana merilis Redmi Pad di tanggal 4 Oktober mendatang. Artinya kurang dari seminggu lagi kita akan melihat seperti apa spesifikasi tab pertamanya Redmi ini. Mengingat brand Redmi sendiri memang dibuat oleh Xiaomi untuk berada di segmen kelas bawah sampai menengah, gue punya ekspektasi tab ini akan menjangkau segmen market yang lebih merakyat. Dan jika dilihat dari bocoran spesifikasinya, Redmi Pad ini akan masuk ke segmen di atas Realme Pad Mini Wi-Fi dan di bawah Xiaomi Pad 5. Sumber bocoran yang memuat Redmi Pad sejauh ini berasal dari winfuture.da, di mana memuat laporan tentang semua fitur dan juga gambar render dari Redmi Pad. Dari bocoran gambar render ini, kita bisa melihat jika Redmi Pad akan memiliki bentuk bodi dengan frame datar. Ini tentu mirip dengan Xiaomi Pad 5, tab Android lain yang dirilis di tahun 2021 ke atas, dan apalagi kalau bukan iPad guys. Untuk aspek rasio layarnya kemungkinan mirip karena di sini resolusi layarnya adalah 2000 x 1200 pixel alias WUXGA+. Xiaomi Pad 5 kemarin menggunakan aspek rasio 16:10. Redmi Pad ini menggunakan aspek rasio 16:10 juga. Tapi nggak benar-benar 16:10 melainkan 16:10, sekian. Tapi kita lihat aja berapa resolusinya nanti saat sudah dirilis guys. Yang jelas untuk resolusinya ini nggak setinggi Xiaomi Pad 5 yang sudah menggunakan resolusi WQHD+. Untuk bagian bezelnya digambarkan lebih tebal dengan lebar yang selaras di keempat sisinya. Meskipun bezelnya kelihatan nggak setipis Xiaomi Pad 5, tapi untuk sebuah perangkat tablet ini masih bisa ditolerir. Untuk refresh rate-nya sendiri adalah 90Hz yang mana cukup oke, dengan kecerahan sampai 400 nits, kontras rasio 1500:1 dan 10-bit color. Di bagian belakangnya untuk modul kamera menggunakan bumper persegi panjang guys. Terlihat ada sebuah lensa di sini dan tagline 8 megapiksel di bagian bawahnya. Resolusi yang harusnya udah cukup ya, karena menurut gua untuk perangkat tablet yang penting justru adalah kamera depannya. Karena kamera depan akan lebih sering digunakan untuk online meeting dan lain sebagainya. Dari bocoran yang beredar, resolusi kamera depannya adalah 8 megapiksel 105 derajat. Nah, ini cukup luas. Semoga saja resolusinya benar 8 megapiksel atau paling minim 5 megapiksel lah. Dan juga posisinya seperti Huawei MatePad Pro 11 yang ada di pojok karena pandangan mata akan lebih terlihat natural dibanding di atas seperti Xiaomi Pad 5 atau iPad Pro. Di bagian dapur pacu, Redmi memilih chipset terbarunya MediaTek yaitu Helio G99 sebagai otak Redmi Pad. Ini adalah chipset yang sama yang juga digunakan oleh Poco M5 guys. Yang artinya skor benchmarknya mungkin bakal mendekati angka 370.000 sekian. Karena selain chipsetnya sama, jenis storage-nya juga sama-sama UFS 2.2 dan RAM-nya juga LPDDR4X. Karena memang hanya dua tipe storage dan RAM tersebutlah yang didukung oleh Helio G99. Kapasitas baterainya ada di 8000 mAh dengan dukungan pengisian 22,5 Watt. Dibanding Xiaomi Pad 5, ini sedikit di bawahnya. Untuk downgrade di sektor lain masih oke lah, tapi untuk sektor baterai dan sistem pengisian gua harap bakal sama ya dengan Xiaomi Pad 5 karena durasi pengisian dan pemakaian sangat penting untuk sebuah perangkat tablet. Nah, di bocoran terbaru, Redmi Pad ini muncul dalam sertifikasi Bluetooth SIG. Dan yang menarik adalah Redmi Pad ini akan menggunakan software MIUI 13 Plus. Baru pertama kali dengar? Yap, sama guys. Xiaomi Pad 5 kemarin menggunakan MIUI 13 berbasis Android 12. Dan sekarang ada MIUI 13 Plus. Belum jelas seperti apakah UI-nya nanti. Nah, di Tiongkok sendiri, Xiaomi punya MIUI Plus, semacam PC Connect milik Oppo.
Namun, belum bisa dipastikan MIUI 13 Plus ini sejenis atau beda. Untuk jaringan sendiri sepertinya sejauh ini hanya ada rumor varian Wi-Fi saja. Belum ada rumor untuk varian GSM. Tapi ya nggak penting banget sih. Wi-Fi pun nggak masalah karena untuk perangkat tablet, dukungan jaringan GSM nggak begitu esensial. Nah itu deh guys, gue berharap dengan video ini kalian bisa sedikit punya gambaran seperti apa spesifikasi Redmi Pad ini. Untuk kisaran harganya dirumorkan sekitar 250 euro atau sekitar 3,6 juta rupiah aja. Wow! Karena ini harga Eropa, silahkan berharap harga yang lebih murah saat nantinya dirilis di Indonesia guys. Ayo kalau misalkan kalian benar-benar minat dengan perangkat ini, viralin bareng-bareng biar didengar oleh Xiaomi Indonesia dan dibawa ke sini. So silahkan share video ini ke sosmed kalian, ke grup-grup kalian, dan lain sebagainya. Lumayan banget loh, ada tab harga 3 jutaan, speknya seperti ini. Tab Android itu udah paling bener lah buat editing foto, video, drawing, dan sejenisnya buat bikin konten di sosial media guys. Kira-kira kalian minat gak? Pengen tahu dong? Tulisin di komen ya. Dan jangan sampai ketinggalan video perilisannya nanti tanggal 4 atau tanggal 5 ya di channel ini. Kita bakalan bahas spesial buat kalian. So jangan lupa subscribe. Hari pamit, see you and bye-bye guys.